Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini tanggal 25 Februari 2023, haul di Pondok Pesantren At-Tahzib, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Jadi ini suasananya Masya Allah ramai banget. Dan kakak Naja dianterin sama mama dan papa. Ini kita lagi menunggu saat sesi kakak Naja untuk tampil di atas panggung. Nah, ini suasananya Masya Allah. Jadi yayasan ini memiliki beberapa jenjang sekolah dan ada juga tahfiznya. Ini undangannya hari ini adalah wali santri, kemudian ada juga alumni, kemudian ada tuan guru dari Kediri, dari Sesile, dan dari Gunung Sari sendiri. Masya Allah ini ramai banget. Dan ini MC-nya akan segera memulai acara, sementara dipersiapkan dulu untuk kursi yang akan dipakai oleh mama dan kakak Naja di atas panggung. Jadi jemaahnya udah banyak, pesertanya udah banyak, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan alumni juga ada semua di sini. Dan sebelumnya ini kita akan dihibur dulu oleh hadroh dari santri-santri. Bapak Camat Gunung Sari, Bapak Mudasir, yang kami hormati Bapak Kapolsek Gunung Sari yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan juga banggakan Ananda Naja Hafiz Indonesia, beserta juga dengan kedua orang tua. Yang kami hormati Mudir Am Yayasan Pondok Pesantren At-Tahzib Tuan Guru Haji Anis Abdul Hadi SAG. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren At-Tahzib Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Masyhur SH. Yang kami hormati Kepala RA MI MTS MA Pondok Pesantren Tafiz Darul Anwar Pondok. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin Sayyidil gurril muhajjalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar? Kita ngaji bareng-bareng ya. Ada mau membaca surah Al-Isra ayat 1 sampai 7. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Najah Hafiz Indonesia dalam bidang Al-Quran juga Hafiz Al-Quran 30 juz mutqin dalam waktu 10 bulan, mampu menghafal setiap halaman dan urutan dalam Al-Quran dengan sangat baik, hafal nomor dan juga nomor surah, nama surah, nomor ayat, nomor muka surat, dan urutan baris yang dibaca, dan juga hafal terjemahan Al-Quran 30 juz ketika berumur 10 tahun. Dan juga Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Ananda Najah merupakan pencapaian lainnya hafal hadis Arba'in Nawawi dan terjemahannya, dan juga hafal 1000 hadis dari kitab Al-Jami Bainas Sahihain. Bisa Bapak Ibu bayangkan seorang anak yang sangat luar biasa pada hari ini di tengah-tengah kita. Semoga anak Bapak Ibu semuanya bisa seperti Najah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata' wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Cukup. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Cukup. Alhamdulillah, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan ayat 28. Bacakan ayat 28 pada halaman 437. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Alhamdulillah. Benar.
Bacakan ayat 58 surah Al-A'raf halaman 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Alhamdulillah benar. Baik, subhanallah. Bacakan ayat paling bawah pada halaman 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah benar. Ini Naina. Oh, alhamdulillah. Ustazah Mas Ada. Bacakan baris pertama pada halaman 470. Baris pertama pada halaman 470. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Alhamdulillah benar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Najah, mohon dibaca surah ke-102. Surah 112. Silahkan dari awal sampai akhir. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini akan menanyakan terjemahan. Coba terjemahkan kami surat Al-Baqarah ayat 115 dan 116. Sekian, terima kasih. Saya ulang, coba terjemahkan surat Al-Baqarah ayat 115 dan 116. Terima kasih. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maksudnya dia, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi tunduk kepadanya. Udah. Coba diulang, bacakan kami surat Al-Baqarah ayat 115
dan 116 supaya sesuai dengan terjemahan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Langsung diterjemahkan sekali lagi, mohon kepada anak kami atau adik kami Najah. Terjemahannya. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. 100, alhamdulillah. Aplaus untuk anak Najah. Mendengar tadi MC menjelaskan bahwa Ananda Najah ini adalah dia mulai menghafal dari usia 9 tahun. 8 tahun. 8 tahun, bayangkan 8 tahun dia mulai menghafal Al-Quran dengan keterbatasannya. Tapi yang ingin kita tanya adalah pendamping hidup daripada Ananda Najah ini. Bunda, mohon dikasih kami apa tips atau bagaimana cara mendidik Ananda Najah sehingga Ananda Najah ini luar biasa menjadi inspirasi anak-anak kami secara khusus di Pondok Tahzib maupun di pondok-pondok yang lain. Mohon untuk dijelaskan, Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan dan Pondok Pesantren At-Tahzib yang sudah memberikan kesempatan kepada Ananda Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman untuk datang ke sini bersilaturahim dengan wali santri dan santri yang ada di Pondok Pesantren At-Tahzib ini. Kami juga mohon izin kepada para tuan guru baik dari Kediri, dari Sesele dan juga dari Kekait. Mohon izin, kami berada di depan sini bukan berarti kami banyak ilmu. Kami juga banyak sekali harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak yang Allah amanahkan kepada kami. Jadi Ananda Najah ini ada 3 bersaudara, ya. Jadi kakak Najah ini anak pertama dari 3 bersaudara dan semua alhamdulillah anak-anak kami itu jenis kelaminnya laki-laki. Pasti Allah punya tujuan kenapa kami dikaruniai seorang anak laki-laki semua. Mungkin nanti akan melanjutkan perjuangan kami dalam mengurus kakak Najah. Karena seperti yang kita lihat, kakak Najah Allah berikan keistimewaan. Keistimewaan dalam berupa fisik yang mungkin kita lihat tidak seperti kita yang ada di sini. Ananda Najah ada di kursi roda, tidak seperti anak-anak kita yang ada di sini yang duduk manis berlari ke sana kemari, ya. Tapi masya Allah, keajaiban Al-Quran itu hadir di tengah keluarga kami. Kami berasal dari keluarga yang bukan dari pondok pesantren, terutama saya. Najah punya orang tua yang dua-duanya bekerja. Ayahnya Najah
bekerja di salah satu bank syariah di Mataram, dan saya seorang apoteker. Jadi hari-hari saya bekerja sebagai dosen dan juga mengelola sebuah apotek. Allah memberikan kami amanah berupa seorang anak yang istimewa. 13 tahun yang lalu kami tidak pernah menyangka bahwa seorang anak yang dulunya kami lihat serba keterbatasan menjadi penyejuk, dan Allah izinkan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin. Ikhtiar demi ikhtiar kami lakukan untuk kesembuhan Ananda Najah. Allah hanya memberikan, mungkin bukan sekarang, tapi harapan itu tetap ada sehingga Ananda Najah nanti akan bisa mandiri seperti anak-anak yang lainnya. Qadarullah, apa yang kami lakukan ketika saya mengandung Ananda Najah itu kadang-kadang kalau mengulang kembali seperti rasanya sebuah hal yang di luar kebiasaan. Salah satunya adalah kami selalu memperdengarkan ayat suci Al-Quran ketika Najah berada di dalam kandungan, mulai dari usia 4 bulan dalam kandungan. Niatnya apa? Niatnya supaya Allah menjaga, supaya Allah kuatkan janin yang ada di dalam kandungan itu. Kami mengharap syifa dari Al-Quran. Begitu juga ketika Ananda Najah ini lahir, Allah berikan ujian demi ujian. Mulai dari kondisi yang kritis, kami kembali lagi kepada Al-Quran. Kami perdengarkan terus menerus ketika Ananda Najah terapi, ketika Ananda Najah bermain, kami perdengarkan dengan tujuan untuk memperoleh syifa dari ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, mukjizat Al-Quran terlihat. Apa yang kami perdengarkan kepada Ananda Najah itu, kalau setiap kali Ananda Najah ini berada di depan majelis, saya selalu bertanya sebagai ibunya, Kakak Najah selama Mama dampingi sudah keliling ke seluruh Indonesia, bahkan pergi tampil di hadapan Sultan Hasanal Bolkiah, Raja Brunei Darussalam. Alhamdulillah, karena izin Allah, Allah yang mudahkan, Allah yang menggerakkan hati Hasanal Bolkiah untuk membawa Najah ke Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah, pada saat itu Ananda Najah diminta tanpa ada rekayasa sedikit pun, karena dari Kementerian Agama sana menginginkan, kami ingin melihat kemampuan Ananda Najah seperti di Hafiz Indonesia. Jadi tidak ada settingan, tidak ditahu dia mau bertanya apa. Tiba-tiba Najah dibacakan ke depan, kemudian ditanyakan ayat paling atas, ayat paling bawah, nomor halaman, ditanya terjemahan dan sebagainya. Sekali lagi Allah bantu Najah, Allah izinkan Najah menjawab. Karena itu tidak ada yang tidak mungkin. Ikhtiar yang kami lakukan sejak Najah masih kecil berbuah hasil, ayah dan bunda. Jadi tidak usah kita berpikir, saya ini bukan hafiz Quran, saya ini bukan orang yang berilmu, saya ini tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Itu bukan alasan. Karena Allah punya jutaan cara untuk menghantarkan anak-anak kita bisa menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah, keberkahan yang kami rasakan bukan hanya di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Nanti kita akan bertemu di jannahnya bersama semua yang ada di majelis ini. Kita bisa bertemu, berkumpul di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Jadi dari pendampingan yang kami lakukan, dari disiplin yang kami terapkan kepada Ananda Najah, sampai alhamdulillah Najah menghafal Al-Quran dalam waktu 10 bulan. Itu juga di luar dugaan kami, karena sebelumnya kami mencarikan tempat untuk menghafal, 3 tempat menolak.
Kakak Najah ditolak. Alasannya tidak ada guru khusus yang akan membimbing. Saat itu Najah minta mama, Najah mau hafal Al-Quran. Sebagai seorang ibu, saya pergi mencarikan untuk tempat Najah mengaji, tapi Najah ditolak. 3 tempat ditolak. Tapi itu kita sebagai orang tua bukan halangan kita untuk memiliki seorang anak hafal Al-Quran. Maka kami bersama ayahnya Najah, ayah Najah kebetulan ikut, tapi beliau tidak suka tampil di panggung. Jadi mintanya mama aja. Nah, jadi begitulah ya. Jadi kami selalu berbagi tugas ya. Jadi di rumah sepulang ayahnya kerja, papanya kerja, itu disimak hafalannya, nanti setoran saya simak hafalannya, begitu seterusnya. Sampai akhirnya setelah mampu menghafal Al-Quran 30 juz hanya dengan mendengar. Jadi kalau ayah bunda punya anak yang dititipkan di pondok At-Tahzib ini, bersyukurlah bahwa anak-anak ayah bunda di sini akan dibimbing oleh ustadz ustazah yang nanti akan mendapatkan bacaan yang bagus, kemudian nanti akhlak yang baik. Alhamdulillah. Kalau yang belum, monggo dimasukkan anak-anaknya ke kelas tahfiz yang ada di Pondok At-Tahzib ini, supaya kita sama-sama merasakan bagaimana ketenangan kita sebagai orang tua, bagaimana kebahagiaan kita ketika kita mendengar anak kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Karena itulah nanti yang akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir nanti. Semoga Allah izinkan kita untuk tetap istiqomah dan tetap semangat untuk mendampingi anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Karena kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya, ayah bunda. Walaupun kita punya ilmu yang tinggi, walaupun kita punya kecerdasan yang tinggi, tapi jika Allah belum mengizinkan, itu tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu kita harus terus berdoa, ya Allah, berdoa mudahkan ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita ikhtiarkan. Nah, mungkin itu cerita sedikit dari Ananda Najah dan usaha-usaha yang kami lakukan. Karena kalau memberikan tips, kami ini hanya orang tua biasa saja. Kalau dibilang tips, mungkin kami bukan ahli parenting. Tadi yang kami ceritakan adalah pengalaman kami ketika mendampingi Ananda Najah. Itu saja, terima kasih.